warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini untuk sharing mengenai peran GIS dalam penelitian epigrafi terkini. Sebelumnya perkenalkan, untuk yang belum kenal, saya Bagas Safa, GIS analis di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang geomarketing yaitu Petrologi Logic, dan sekarang saya sudah menjadi anggota PAI. Sorry Mas, anaknya. Oke, next. Online-nya akan saya bawakan itu poin-poin yang akan saya bahas dimulai dari pengantar GIS, komponen GIS itu apa aja, lalu studi kasus hingga kesimpulannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang, mungkin untuk yang datang ke Malang atau nonton waktu presentasi di Malang pernah lihat presentasi ini, tapi saya memperbarui lagi karena saya merasa masih kurang kemarin pada saat presentasi di Malang, saya memperbarui lagi untuk lebih jelas lagi. Jadi silakan dinikmati, selamat dinikmati. Oke, GIS ataupun Sistem Informasi Geografis merupakan alat atau tools yang digunakan untuk berkomunikasi, melakukan analisis, dan berbagai informasi mengenai sebuah lokasi ataupun wilayah tertentu. Secara singkatnya, GIS merupakan pembaruan atau modernisasi analisis pemetaan menggunakan komponen-komponen yang akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, untuk komponen GIS sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada data, 4 metode, dan kelima itu ada people-nya itu sendiri. Oke, yang pertama itu hardware. Hardware itu adalah istilah untuk menyebut perangkat keras yang erat kaitannya dengan komputer ataupun laptop. Artinya, seluruh jenis komponen komputer yang wujud fisiknya dapat dilihat dan dirasakan langsung itu termasuk hardware. Oke, saya menaruh 2 sampel di sini. Yang pertama itu 2 hal yang memang mungkin wajib untuk dimiliki, atau mungkin yang wajib dimiliki. Itu yang pertama adalah PC ataupun laptop, yang di dalamnya terdapat CPU, VGA, hard disk, RAM, motherboard, PS, dan lain-lainnya. Dan lalu yang kedua, itu ada digitizer yang berfungsi untuk mengkonversi jenis data non-digital menjadi data digital sehingga dapat diinput ke dalam analisis SIG atau GIS. Contohnya itu data dari hardware digitizer itu seperti drone, seperti GPS. GPS sendiri pun terbagi menjadi banyak jenisnya, ada GPS di geodetik dan lain-lainnya. Oke, next. Yang kedua ada software. Perangkat lunak ini atau bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Di sini saya membagi 2 jenis software yang biasa digunakan atau mungkin memang sudah familiar untuk orang-orang GIS. Itu ada yang berbayar ataupun ada yang gratis atau open source. Yang berbayar itu ada ArcGIS Pro, ada Litchi, ada ArcGIS Online, dan yang gratis atau open source itu ada Global Mapper, ada ArcGIS, ada QGIS, ada Gisoft, Drone Deploy, Pix4D, DJI-Go, dan Avenza Map. Biasanya perbedaan antara software yang gratis dan berbayar, ada beberapa tools yang di software gratis tidak bisa dijalankan. Ada beberapa tools yang di software berbayar tidak bisa dijalankan di software gratis. Biasanya perbedaan hanya seperti itu. Okay. Next-nya ada data. Data dalam SIG terdiri dari atas 2 komponen, yaitu data spasial yang berhubungan dengan geometri, bentuk keruangan, dan data atribut yang memberi informasi tentang bentuk keruangannya. Okay. Ini contohnya data spasial itu memiliki contoh seperti shapefile, KML, GDB, atau dan lain-lain segala. Dan data non spasial itu biasanya saya hanya menggunakan 3. Ada data JSON, ada data table, dan juga data CSV. Next, ada metode penelitian. Oke, metode sendiri itu terbagi menjadi 2. Dalam GIS itu ada metode kualitatif dan juga ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri pun terbagi lagi menjadi 3, dan saya tidak akan menjelaskan itu lebih lanjut karena mungkin sedikit akan memakan waktu. Oke, analisis spasialnya sendiri pun terbagi menjadi 5. Ada analisis klasifikasi, ada analisis overlay, analisis network, ada pun analisis buffering, analisis 3 dimensi. Biasanya dalam penelitian terkini epigrafi yang biasa digunakan, yang saya sering sekali gunakan, itu adalah analisis overlay, karena
biasanya di dalam penelitian epigrafi itu memiliki banyak peta-peta lama yang sebenarnya masih bisa di-overlay, masih ada banyak faktornya yang bisa di-overlay ke dalam peta baru, peta yang sekarang, seperti itu. Next, yang terakhir itu ada people-nya itu sendiri. Di sini, manusia itu sebagai penggunanya atau biasa disebut brainware. Brainware bertanggung jawab dalam pengumpulan data, proses, analisis, sampai publikasi. Kelima komponen GIS itu tersebut tidak akan, keempat komponen GIS tersebut yang tadi sudah saya jelaskan tidak akan pernah berjalan jika tidak ada people-nya yang menggunakannya, seperti itu. Karena di sini dia yang bertanggung jawab atas keempat empat komponen tersebut. Oke, lanjut. Jadi dari kumpulan komponen-komponen tersebut, aplikasi GIS dapat digunakan dalam berbagai sektor seperti sektor sosial ekonomi, dimulai dari edukasi, kesehatan, manufaktur, retail, pemerintahan, transportasi, real estate, asuransi, dan juga telekomunikasi. Namun pada sesi hari ini kita akan berfokus membahas mengenai aplikasi GIS di sektor edukasi. Oke, dalam bidang edukasi, sistem informasi geografi bisa digunakan dalam 3 hal utama, yaitu ada materi study. Materi study itu tuh untuk peserta didik memperoleh keterampilan pemecahan masalah melalui pendidikan GIS, seperti pembelajaran pemetaan, teknik-teknik analisis overlay, untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah. Yang kedua ada riset, tentunya dengan sistem informasi geografis menyediakan simplifikasi data, visual, dan kemampuan menceritakan suatu wilayah atau lokasi dengan komponen spasial yang ada. Lalu yang ketiga ada administrasi, data-data spasial yang akurat dapat mengoptimalkan penggunaan ruang tertentu, melindungi aset, dan mempermudah komunikasi serta meningkatkan operasional. Tentunya pada bidang epigrafi, SIG dapat kita gunakan sebagai alat yang meningkatkan efisiensi penelitian yang berkaitan dengan lokasi atau wilayah bersejarah. Oke, kita masuk ke dalam studi kasusnya. Yang akan saya bawa di sini ada kajian tapak sejarah Prasasti Tugu. Penelitian ini kita lakukan pada tahun 2019 kalau tidak salah. Oke, Prasasti Tugu sendiri itu meninggalkan banyak bukti nyata seperti prasasti itu sendiri maupun beberapa peta lama yang berisi informasi mengenai lokasi di mana prasasti itu diletakkan serta keadaan pada sekitar prasasti tersebut. Dalam ini saya hanya mengutip dari isinya yang tertulis di Prasasti Tugu ini, bahwa Sang Raja Punawarman, mohon maaf jika ada salah ucap atau mungkin saya salah membaca atau salah mengartikan, bahwa isi prasasti ini yang saya kutip adalah Sang Raja Punawarman memerintahkan membuat aliran sungai yang bernama Gomati. Dan Sungai Gomati itu sendiri memiliki panjang sekitar 6.122 busur atau sekitar kurang lebihnya 12 km. Seperti itu. Oke, ini adalah peta. Saya akan membawakan sebuah gambaran yang sudah digambarkan oleh para ahli sebelumnya yang membahas tentang Prasasti Tugu ini tersebut. Berdasarkan hipotesa dari Nurdin, pada tahun 1972 dalam artikel yang berjudul Punawarman's River Near Tugu, bahwa terdapat hubungan antara Prasasti Tugu dan aliran Kali Cakung yang melalui Tugu dan bawah kota. Punawarman yang dilewati kali Candrabaga itu haruslah di suatu tempat di dekat aliran Kali Cakung. Ini di peta topografi Residen Batavia ini dikeluarkan oleh Nurdin pada tahun 1972. Dan di sini kita lihat bahwa Nurdin beranggapan bahwa sungainya itu terbagi menjadi dua. Yang kanan itu mengarah ke barat laut dan yang kiri itu mengarah ke timur laut. Next, peta topografi Tanjung Priok. Ini juga saya ambil dari saya ngambil dari buku yang dikeluarkan oleh Nurdiun. Tersebut menunjukkan adanya aliran sungai yang bermuara ke dua wilayah. Yang pertama itu Lagua di sisi barat laut, dan yang kedua Marunda di sisi timur laut dari Kampung Batu Tumbuh. Seperti itu. Seperti yang ada di gambar, bahwa dia terbagi menjadi dua lokasi.
Next, sebelum sebelum kita jalan, sebelum kami berangkat untuk survei lapangan, terbangkan drone ataupun survei tanya jawab dengan warga sekitar, kami berbekal dengan dua peta yang ditemukan. Jadi peta yang sebelah kiri ini adalah peta Tanjung Priok Walter Freden pada tahun 1925. Dan yang kanan ini peta Tanjung Priok Dutch Map gitu. Jadi pada saat kita survei pertama kali itu, pada saat kita survei itu khususnya saya hanya berbekal dua peta tua ini. Yang satu tahun 1925, yang satu 1938. Yang saya beranggapan bahwa peta tahun 1925 itu sudah cukup tua dan mungkin bisa untuk membantu kita dalam membuat praduga awal, dan ternyata benar. Oke. Praduga awal yang kita dapatkan adalah berdasarkan interpretasi awal tersebut dapat diketahui bahwa di lokasi prasasti Tugu berdiri atau ditemukan terdapat saluran air gua mati yang pernah digali oleh Punawarman, dan di sekitarnya terdapat istana nenek sang raja. Hal tersebut menimbulkan interpretasi awal selanjutnya, yakni kawasan wilayah Batu Tumbuh merupakan wilayah lokasi istana nenek Punawarman berada. Ini kami praduga awal karena pada peta tahun 1938 kami menemukan bahwa di sini situs Tugu ini adalah prasasti Tugu di mana prasasti Tugu ditemukan, dan ini memang benar terbagi alirannya menjadi dua. Tapi di sini kami melihat bahwa di sini ada kotak yang kami awalnya tuh praduga bahwa dia itu adalah istana nenek yang dibilang oleh Sang Punawarman. Seperti itu. Berdasarkan pembacaan peta tersebut, Nurdin menyatakan jika terdapat dua kemungkinan. Pertama, aliran Sungai Cakung yang kita lihat saat ini merupakan aliran sungai buatan yang mengalir ke Marunda, sedangkan aliran sungai yang asli mengalir ke Lagoa. Begitu. Yang kedua, sebaliknya, seperti itu. Oke. Akhirnya hasil peta di atas merupakan hasil dari deliniasi sungai sepanjang 12 km, dan lokasi merah menjadi lokasi atau posisi kami dan tim melakukan aktivitas di sana, berbagai aktivitas seperti survei ataupun drone sama situ. Oke. Dan ini adalah peta yang jika Raja Purnawarman bilang di situ ada 6.100, sungainya itu sepanjang 6.122 busur atau 12 km. Kurang lebih gambarannya seperti ini jika dikonversikan ke dalam peta yang sekarang 12 km itu sepanjang ini. Seperti itu. Oke, next. Lalu pada awal pertama kali saya disuruh untuk membawakan tentang wilayah Tugu ini, saya itu mencoba mencari informasi lebih dalam lagi. Kira-kira ada nggak sih peta yang umurnya tuh lebih tua lagi dari peta-peta yang sudah kita pakai dan kita gunakan. Dan ternyata saya pergi ke Perpusnas dan menemukan peta-peta yang lebih tua lagi umurnya, jauh lebih tua dibandingin peta-peta yang kami bawa pada saat pertama kali survei. Yang kiri ini adalah peta Herzein in de Jaren pada tahun 1901 sampai 1902, dan yang kedua ini geologis Kaart van Java and Madura. Mungkin yang bisa saya artikan di sini adalah peta geologi daerah Jawa dan Madura, seperti itu. Dan ternyata peta ini berumur 1894, diterbitkan pada tahun 1894, seperti itu. Dan ternyata pada saat saya lihat di sini ini masih masuk daerah Jakarta, dan saya bisa melihat di sini bahwa ada peta geologis ini membawa informasi tentang sungai-sungai yang dilewati, sungai-sungai yang berada di tahun 1894 ini, seperti itu. Dan dari peta-peta yang sudah ada, saya membuat sebuah, mungkin bisa dibilang time series dari peta-peta yang ada. Saya buat perubahan sungai dari tahun ke tahun, dari peta yang saya temukan sampai peta yang paling lama, seperti itu. Dan ini adalah hasil dari time series. Oke, untuk teknologi drone sendiri digunakan untuk melakukan perekaman data wilayah Kampung Batu Tumbuh yang padat oleh pemukiman. Sehingga untuk membantu kegiatan survei lapangan dibutuhkan gambaran utuh wilayah kampung dari atas yang kemudian dapat dilakukan pemetaan wilayah Batu Tumbuh. Tapi di sini disayangkan
drone yang kami gunakan tidak bisa lebih jauh lagi menangkapnya karena terkendala sinyal, terkendala wilayahnya sedikit agak, kalau nggak salah itu dekat Marinir kalau nggak salah ya. Jadi tidak bisa lebih jauh drone itu sendiri untuk terbangnya. Jadi kami hanya menangkap wilayah yang memang benar-benar bisa ditangkap saja seperti itu. Dan sayangnya seharusnya mungkin kalau misalkan kita ingin melihat sungai yang lama, sungai tahun-tahun yang lama, itu bisa dilihat jika sekitar yang ada di sini belum dibangun pemukiman, tapi dibangunnya seperti mungkin perkebunan atau apa. Biasanya sungai lama jika ditutup dengan tanah lalu ditumbuhi tanaman, biasanya tanaman tersebut menunjukkan kalau dia itu bekas aliran sungai. Hasilnya itu dia lebih pendek daripada tanaman-tanaman pada umumnya seperti. Jadi karena berhubung sudah jadi bangunan semua, jadi memang sudah tertutup semua sungai yang emang diceritakan oleh si Nurdin ataupun yang dipraduga sama Nurdin tentang si Raja Punawarman itu. Oke. Akhirnya praduga sementara yang saya dapatkan bahwa sungai yang diasumsikan oleh Nurdin pada tahun 1972 itu adalah sungai galian pada zaman Belanda gitu. Jadi Nurdin membuat peta bahwa sungai itu terbagi dua, yang tadi saya tekankan bahwa ada sungai menuju ke timur laut dan ada sungai menuju ke barat laut. Dan ini pada peta tahun 1894 saya temukan bahwa sungai ini memang benar terbagi menjadi dua, tapi yang satunya ke timur laut dan yang kiri ini ke arah barat gitu. Jadi mungkin kesimpulan dari tentang prasasti Tugu ini, aliran sungai yang mungkin masih asli atau mungkin masih, ini praduga saya saja ya, mungkin masih benar kalau itu bekas galiannya Raja Purnawarman, itu adalah sungai yang memang mengarah ke timur laut seperti itu. Karena memang dari tahun ke tahun yang dari saya lihat ini sungai yang tidak pernah berubah seperti itu. Oke. Next ada kajian tapak sejarah Luso Sundan Esa Padrao, atau bisa dibilang prasasti Padrao yang ada di Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat. Namun sebelum saya memulai tentang kasus Padrao, maksud tentang situs Padrao ini, mungkin saya tidak bisa banyak berbicara seperti di Tugu karena kebetulan data di Tugu yang saya punya itu masih lengkap semuanya, masih ada komplit, saya backup di hard disk. Namun untuk data yang Padrao ini kita terdapat kendala pada drone. Drone ini tidak boleh terbang di sana karena dia benar-benar ada di tengah-tengah musim Fatahillah. Dan yang kedua itu laptop saya sempat ke wipe, datanya belum ke backup. Jadi semua data yang mengenai kajian dari situs Padrao ini tidak sempat terbackup gitu. Jadi saya hanya mengambil mungkin hanya tulisan-tulisan dari hasil ininya kita saja, resume kita, hasil dari outputnya dari ini kita saja seperti itu. Oke. Yang pertama ini ada peta Pulau Jawa tahun 1540. Penggambaran. Beberapa catatan berdasarkan telaah literatur diketahui bahwa Padrao diletakkan di pantai Jakarta. Oke. Jika menilik keletakannya berdasarkan peta masa kini, maka letak bibir pantai berada di dekat dengan kota tua Jakarta saat ini. Peta kuno wilayah Jakarta pada abad 16 saat Portugis datang ke Jakarta tidak ditemukan, namun Heuken menerangkan bahwa setelah Jakarta diserang oleh kerajaan Matraman Islam, wilayah utara Jakarta dalam hal ini adalah kota tua, Jakarta mengalami pendangkalan hingga pada akhirnya bibir pantai semakin berkembang. Jadi kurang lebihnya seperti ini peta tahun 1540 yang mungkin saya sendiri nggak ngerti harus dimasukinnya seperti apa karena bentuknya sangat baru saya lihat, baru pertama kali saya lihat kalau seperti ini. Dan ini memang saya lihat di sini ada nama, kalau nggak salah ini bacanya Japara seperti itu. Oke, next.
Ini adalah penggambaran Sakarta menurut Heuken tahun 2002. Dan ini digambarkan 2002, sorry. Dan ini di Jakarta pada tahun 1524. Ini kurang lebih gambaran yang digambarkan oleh Heuken pada tahun 1524. Seperti itu. Dan next, akhirnya saya kan banyak dapat foto-foto peta dari Kastil Belanda VOC, dan akhirnya saya melakukan teknik overlay yang saya tadi bilang sebutkan. Dua teknik overlay tadi itu saya lakukan kepada dua peta sama. Jadi yang posisi kiri ini pada peta tahun 1700-an, peta tahun 1600-an. Oleh karena itu, berdasarkan teknik overlay peta kuno dengan penampang sungai yang masih aktif di Jakarta bagian utara, bendera merah ini adalah kemungkinan letak Padrau saat ditemukan ini. Jadi pada saat zaman dulu ini adalah kastil kerajaan, dan pada zaman dulu ini adalah laut, langsung laut. Maaf, ini kayaknya saya kurang ke atas karena sebenarnya benteng Batavia itu sendiri ada di sini. Karena saya pernah survei di situ sama Mas Din ya Mas ya. Oke. Lalu garis kuning yang mengitari di sebelah kiri ini, garis kuning yang mengitari ini adalah merupakan garis Kota Tua Jakarta, penggambaran dari batas kota Batavia seperti itu. Dan yang biru ini adalah kalau salah sungai, aliran sungainya. Oke, berdasarkan gambar tersebut juga didapatkan bahwa wilayah Kota Tua Jakarta memiliki kanal-kanal atau saluran air yang berbentuk persegi maupun persegi panjang sebagai pencegahan banjir. Di peta saat ini, keberadaan garis biru yang merupakan saluran air buatan, bukan saluran air alami atau sungai misalnya, atau contohnya ini sungai, telah menjadi jalan cengkeh, kanal timur, dan lain sebagainya. Oke, kesimpulannya dalam sebuah penelitian epigrafi, teknologi sistem informasi geografis atau bisa disebut dengan GIS dapat meningkatkan akurasi lokasi penelitian dengan komputerisasi pemetaan. Dengan demikian, teknologi SIG dapat digunakan oleh peneliti epigrafi untuk mengidentifikasi tempat peneliti bersejarah dan meningkatkan efisiensi sebelum dilakukan ekskavasi. Oke, terima kasih. Itu berikut hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.